Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima, masih dengan pembahasan yang sama yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Seperti biasa, buku yang kita gunakan untuk dijadikan referensi dalam pembelajaran ini adalah buku tematik terpadu Kurikulum 2013, edisi revisi 2018 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu diantaranya dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan selanjutnya yaitu dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Dilihat dari tujuan pembelajarannya, materi pada kesempatan kali ini terfokus pada materi bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Ya, kalian masih ingat bukan? Dongeng tentang anak gembala dan serigala. Nah, anak-anak, di bawah ini ada beberapa kata yang rancu, ya, kata-kata yang masih terpisah-pisah. Kata-kata yang ditulis secara acak. Kata yang pertama ada tulisan lagi. Kata yang kedua ada tulisan tidak. Kata yang ketiga ada kata pembohong. Berikutnya ada kata dipercayai. Selanjutnya ada akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, dan kata benar. Nah, kata-kata ini belum tersusun secara rapi karena masih terpisah-pisah dan acak. Nah, tugas kalian adalah menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Kalian buka kembali materinya di pembelajaran yang keempat berkaitan dengan dongeng anak gembala dan serigala. Nah, kalian kaitkan
dengan tugas pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran yang kelima. Apa tugasnya? Menyusun kata-kata yang berada di bawah ini untuk dijadikan sebuah pesan moral, namun yang berkaitan pada dongeng anak gembala dan serigala. Ya, kalian susun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang isinya pesan moral. Itu merupakan tugas bahasa Indonesia. Berikutnya kita lanjutkan. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayam. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, diskusikanlah dengan temanmu atau orang tuamu, kakakmu juga boleh, ya. Sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada pada tempat yang tersedia, ya. Di situ ada kolom sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan terhadap teman, boleh, terhadap orang tua, boleh, ya. Sikap-sikap baik. Kemudian kolom berikutnya, sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan untuk dirimu. Ya. Jadi kebalikannya, kalau kolom yang pertama itu isinya adalah sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap kakakmu, saudaramu, boleh tulis di situ. Nah, kemudian di kolom yang kedua yaitu tulis sikap-sikap baik yang temanmu, orang tuamu, kakakmu, saudaramu, adikmu juga boleh, yang pernah mereka lakukan untuk kalian. Ya, ini merupakan tugas PKN. Nah, Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Kalian masih ingat bukan? Tentang perkalian, sifat perkalian yaitu sifat silang, ya. Posisi tempatnya bertukar. Masih ingat ya? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Contohnya, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2, ya, sifat kebalikan. Tuh. Walaupun posisinya diubah-ubah ternyata sama. Nah, silahkan kalian juga lakukan atau isi soal-soal matematika berikut, ya, ada 10 soal. Jadi tugasnya ada 3, bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Masukkan ke dalam classroom di room yang sudah tersedia, yaitu sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah di dalam penyampaian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ke-6
di tema 2 subtema yang kedua.